Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Tepuk tangan buat kita semua. SMK Bismillah. SMK produktif. Sebelum pembelajaran, silakan pimpin doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan. Mohon perhatian. Iya, latihan. Belum belajar, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita meningkatkan rasa nasionalisme dengan melakukan lagu Indonesia Raya. Mau diharap anak sekalian silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhun 'alal kulli muslimin wa muslimat. Jadi Rasul juga bersabda untuk ilmu ke negeri Cina. Jadi saking wajib untuk ilmu, negeri jauh pun kita wajib menuntutnya. Saking tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama kalian dapat menganalisis teori-teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, menjelaskan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Yang ketiga, kalian membuat LKPD dengan menggunakan tanpa. Itu jadi setelah itu kita presentasikan pada pertemuan kedua. Lihat di depan di papan bor ada PPT program kita. Itu gambar mesin apa? Bapak. Oh, siapa namanya? Angkat tangan, berdiri. Berdiri. Namanya siapa? Namanya Wiranto Bapak. Ada Bapak. Itu gambar Masjid Arya Bajo. Masjid Arya Bajo. Tahu tidak di mana ini lokasinya Masjid Arya Bajo ini? Di Banten. Di Banten. Di Barugu. Di Barugu. Barugu itu kecamatan mana? Kecamatan
Masjid Arya Bajo ini adalah masjid yang ada di Balubu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Serang. Ini masjid sudah hampir 200 tahun. Ini dibuat oleh Karung Bismillah. Jadi Pondok Pesantren Bismillah itu adalah turunan dari Ki Arya Bajo ini yang dimiliki dari Mataram. Beliau wafat itu 1829 Masehi. Jadi kita bentar bulan Maret biasanya milad Bismillah, siswa-siswa Bismillah, santri-santri ini akan dikirim ke sana untuk berziarah ke makam Arya Bajo dan ke makam Karomatullah Kiai Haji Amin Sofi, selalu berdiri di sini. Jadi ini sejarah lokal kita. Jadi kita jangan melupakan sejarah lokal kita. Salah satu awal dari pembelajaran kita hari ini. Dapat dipahami ya? Oke. Jadi kita lihat di PPT ini ada teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Ada gambar apa itu? Di mana lokasinya? Di sini ada capaian pembelajarannya tadi, ada tujuan pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan, dan ada yang pertama teori. Silakan ada yang mau menjelaskan tentang teori Mekah. Teori Mekah, jalur masuk ke Islam Indonesia melalui teori Arab. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu melalui Mekah, melalui kota yang melahirkan Islam pada abad ke-6 Masehi Rasul lahir, 70 Masehi dan Rasul lahir. Teori Gujarat. Silakan, ada yang mau membacakan apa itu teori Gujarat? Mana KM? KM, baca KM. Teori Gujarat pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini di Masuknya Islam pada abad ke-13. Ini tokohnya siapa ya? Teori Gujarat. Apa itu? Kayak kita buat kelompok tentang diskusikan tentang sebelum membuat kelompok, Bapak akan memberikan asesmen pertama bagaimana kalian mempelajari ini, apakah kalian bersemangat? Apa sih materi yang akan dibahas hari ini yang kalian pahami? Silakan diisi dulu sebentar, Bapak kasih waktu 5 menit. Nah, ini kalian jawab pertanyaan yang mesti Bapak ya. Belum dipertimbangkan. Silakan. Sudah ditentukan ya. Lima pertanyaan awal, pertanyaan awal. Sudah. Terima kasih anak-anak luar biasa.
Ada yang mau SBK dulu sebelum Bapak kasih LKPD? Biar enggak ini enggak biar relax pembelajaran. Siapa yang mau SBK? Silakan. Apa? Kamu Pak? Apa siapa? Besok. Ayo bertiga dia ke sini. Terus kasih LKPD. Silakan. Oh, ikuti teman-teman ya. Biar pembelajarannya tidak membosankan. Hari ini ada diskusi ini luar biasa. Oke, apa? Ayo berdiri dulu. Ya, berdiri. Berdiri semuanya. Oke. Oke. Ya. Kamu semangat? Jangan gitu loh. Oke. Sama banget ya. Ini kelompok teori muka, teori darat, teori Persia, teori Cina. Ini bahan ajarnya. Jarak, mana jarak? Mekah, Persia, dan Cina. Silakan kembali ke tempatnya. Jadi tugas kelompok kalian mendiskusikan teori-teori yang Bapak berikan. Tadi kelompok satu teori muka, kelompok dua teori sejarah, kelompok tiga teori Persia, kelompok empat teori Cina. Kalian diskusikan, kolaborasikan dengan temannya, buat LKPD ini dalam bentuk kanita. Jadi kalau satu orang tidak bisa kanita, satu orang mengembangkan pikirannya. Yang satu yang bisa diaplikasi, yang satu yang diskusinya, jadi yang satu yang terjadi. Semuanya harus kolaborasi dengan ya, diskusikan dengan. Jadi kalian yang dimasukkan yang ada di sini dari ini yang boleh di atas ada paparan tulisannya apa dan ya. Kan kadang sebagian teori itu kan digunakan dengan bahas berbeda kayak gitu istilah ini diskusikan saja, kalau ada kendala bilang jawab ya. Minggu kemarin yaitu tentang proses menganalisis teori-teori tentang masuknya agama dan Islam di Indonesia, teori-teori menjelaskan teori-teori masuknya agama dan Islam di Indonesia, dan yang terakhir kita akan presentasi LKPD Kanva yang kita buat di minggu kemarin. Ada yang mau berargumen atau menceritakan materi minggu kemarin, silahkan sebelum pembelajaran kita mulai. Materi kemarin tentang materi apa sih? Teori masuknya
Dibagi dua di sini. Ini tiga orang, ini tiga orang, ini tiga orang. Jadi biar teman-temannya melihat hasil KKN kaliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Baiklah, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kami tentang teori Quran. Teori Arab Mekah. Teori ini didukung oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Proses masuknya agama serta ajaran Islam di Indonesia secara langsung dari Mekah maupun Arab. Hasil diskusi kami yang menjawab KKPD yang telah diberikan tentang masuknya agama Islam menurut teori Persia. Proses masuknya agama dan kebudayaan Indonesia. Menurut beberapa sumber yang mengatakan isi dari teori Persia agama Islam masuk ke Indonesia di antara tentang tahun 7 hingga 13 Masehi melalui perdagangan yang berasal dari Persia. Agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara Pulau Sumatera. Teori ini mengatakan bahwa para kaum Syiah Persia melakukan pelayanannya ke wilayah Asia. Menurut mereka, Nusantara yang memiliki lokasi strategis memudahkan mereka untuk berdagang di Nusantara menyebarkan ajaran Islam. Dibandingkan teori Persia dengan teori yang paling tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Teori Persia mengungkapkan bahwa para kaum Syiah Persia melakukan pelayanan ke wilayah Asia sekaligus menyebarkan ajaran agama Islam. Sementara menurut teori Mekah, teori ini menjelaskan bahwa bangsa Arab punya peran besar atas masuknya Islam di Indonesia. Sebab menurut Arab Saudi, tepatnya di kota Mekah adalah pusat ajaran Islam. Siapa sih tokoh pendukung dari teori Persia ini? Teori Persia ini dicetuskan oleh dua orang, yaitu Profesor yang bernama Profesor Hussein Jajadinirat dan juga Profesor Umar Amir Hussein. Para sejarawan menyebutkan bahwa negara Indonesia yang dulunya bernama Kepulauan Nusantara dianggap sebagai negara yang sangat cocok untuk dijadikan daerah pelaksanaan dakwah dan daerah untuk melakukan perdagangan pers. Teori Persia bukan Mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan membahas masuknya agama Islam ke Indonesia melalui teori Gujarat. Saya Rifana. teori India atau teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Bukti 1, batu nisan Sultan Malik As-Soleh di Pasai, Sumatera Utara 1927 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang punya kesamaan dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, India.
Italia memberi keterangan dirinya pernah tinggal di Perak pada tahun 1292 yang penduduknya sudah memeluk agama Islam. Ia menyatakan ada banyak pedagang Islam asal India juga yang menyebarkan ajarannya. Terdapat prinsip tertua yang mendukung pendapat dia bahwa hubungan antara lembaga dalam sejarah sudah sangat kelemahannya. Pendapat melalui lewat penelitian Islam Malaysia 2009. Menurutnya, gaya bertulisan Malik Al-Saleh sangat berbeda dengan bertulisan yang ada di sejarah. Hal ini ia lihat dari bentuknya yang cukup mirip bertulisan di Bengal. Selain itu ada dua sahabat terhadap jalur udara sama yaitu masyarakat kemudian pantai kita boleh mengandung teman kerja menjadi sedangkan pedagang udara itu banyak mengandung teman kerja nanti ada juga yang mengatakan saya Kristianiro saya hari ini saya berbeda jelas. Pertama, mengapa teori Cina dijadikan rujukan teori masuknya agama Islam di Indonesia? Karena pengaruh yang kuat budaya dan tradisi Cina pada budaya Sumatera bagian selatan. Melalui Cina yang dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Kedua, kalian bandingkan teori Cina dengan teori yang lain tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Perbandingan teori Cina dengan teori Persia dan teori Persia menjelaskan bahwa Islam Nusantara berasal dari Persia pada abad ke-13 Masehi di Nusantara yang berkisar di Samudra Pasai. Sedangkan teori Cina menjelaskan bahwa pada abad ke-9 Masehi banyak Muslim Cina yang menguasai ke Jawa, mengungsi ke Jawa, Kedah dan Sumatera. Identifikasi tokoh pendukung teori Cina. Teori Cina dicetuskan oleh Slamet Mulyana dari Singapura menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa beberapa Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Silakan analisis menurut kelompokmu kelebihan dan kelemahan teori Cina. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan teori Cina menjelaskan peranan Cina dalam pemberitaan yang membuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Pembuktiannya yaitu masih di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina. Contohnya Masjid Chengdu di Surabaya. Kelemahannya yaitu teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Ya, bisa menyimpulkan Bapak. Jadi pelajaran yang hari ini tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam se Indonesia. Seluruh teori itu ada 4. Yang
oleh setiap teorinya. Jadi Islam itu adalah agama yang ramah dan alami, membawa segala ajarannya dengan penuh perdamaian termasuk kenusantara ini. Terima kasih ya Allah. Tuhan tahu Pak. Dari hari ini dicukupkan kita berdoa saja. Mohon perhatian. Iya. Mari kita baca doa. Berdoa dimulai.